Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Allahumma ij'al hadha ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina syaqiyan wa la mahruma. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa kembali mengadakan kajian di setiap malam Ahad di Masjid Nidaul Ilmi, dan tema di malam hari ini khusus untuk para santri juga, tentang keajaiban kenapa seorang muslim itu harus bangun sebelum subuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah potongan hadis, wal yastayqid naimuha wal yastarih qaimuha. Hendaklah orang yang tidur bangunkan mereka, dan orang yang lelah melaksanakan qiyamul lail maka istirahatlah. Manusia ketika tidur itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang memang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mampu bangun di sepertiga malam akhir, kemudian melaksanakan tahajud. Tapi ada sebagian orang yang tidak sanggup bangun di sepertiga malam. Dia hanya bisa bangun itu ketika mendengar azan subuh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fal yastayqid naimuha. Hendaklah orang-orang yang tidur tidak bangun sampai kecuali sampai mendengar azan, maka bangun sebelum azan. Tapi bagi yang mampu bangun kemudian melaksanakan tahajud di sepertiga malam, maka hendaklah beristirahat supaya jangan sampai solat malamnya mengganggu solat subuhnya. Dari sini para ulama beristimbat bahwa selambat-lambatnya seorang muslim itu bangun di azan kedua sebelum azan pertama. Karena kita tahu bahwa azan itu ada dua, azan subuh itu. Ada azan yang pertama dan ada azan yang kedua. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, azan yang pertama dikumandangkan oleh Bilal ibn Rabah, dan azan yang kedua, azan subuh, itu dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Karena dia buta, tidak melihat fajar, makanya dijadikan muadzin kedua. Lah seorang muslim selambat-lambatnya bangun itu di azan pertama. Dan azan pertama ke kedua itu kan tidak lama, supaya ada persiapan bangun. Mungkin sebagiannya mandi, mengambil wudu, merapihkan pakaian, dan bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa keajaibannya? Apa rahasianya? Pertama, ulama menyebutkan rahasia kenapa kita harus bangun sebelum subuh itu.
Karena Nabi SAW mendoakan keberkahan kepada umatnya di pagi hari. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Makanya Nabi SAW apabila mengutus sebuah utusan dalam bentuk sariyah, sariyah itu kalau bahasa kitanya Kopassus, pasukan khusus. Nabi kalau mengirim pasukan khusus dan tidak dipimpin langsung, maka Nabi SAW selalu memberangkatkan pasukan itu sebelum subuh. Dan itu gaya perang Nabi. Nabi itu kalau menyerang tidak pernah menyerang di siang hari, di sore hari, di malam hari, tidak. Rasul itu selalu menyerang di pagi hari, tepatnya setelah subuh. Makanya dikirim pasukan itu sebelum subuh. Kalau desa yang akan diserang itu terdengar suara kumandang azan, maka Rasul tidak jadi menyerang. Utusan Rasul tidak jadi menyerang. Kenapa? Berarti negeri itu negeri Islam. Tapi kalau tidak mendengar suara azan, maka mereka langsung menggempur dan menyerangnya. Pertanyaan pun muncul, kenapa Nabi SAW selalu menyerang di waktu fajar, tidak di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, atau tengah malam sekalian, atau sepertiga malam akhir? Tapi selalunya dalam penyerangan itu dilakukan di sepertiga malam, di waktu fajar. Karena Nabi SAW bersabda, nusirtu bis sabah wa uhlikatil adu biddabur. Kata Nabi SAW, aku ditolong dengan angin pagi, sementara kaum Ad itu dihancurkan dengan angin sore. Ulama mengatakan karena di waktu fajar itu ada angin soba namanya. Itulah angin yang membawa kemenangan kepada pasukan Nabi SAW. Makanya kalau antum melihat riwayat, hampir di semua hadis-hadis Nabi SAW, kita tidak akan mendapatkan satu riwayat pun tentang wanita-wanita di zaman Nabi atau sahabiah-sahabiah di zaman Nabi yang ikut solat berjamaah bersama Nabi kecuali solat subuh. Semua riwayat bahwa sahabiah-sahabiah Nabi SAW ketika mereka solat berjamaah di masjid, antum tidak akan mendapatkan satu pun riwayat kecuali di solat subuh. Bukan berarti di solat-solat yang lainnya wanita tidak boleh ke masjid, tidak. Karena Rasul mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kau larang wanita-wanita masuk ke dalam masjid. Maksud saya, riwayat tentang para wanita di zaman Rasul yang solat berjamaah itu hampir semua bicara tentang solat subuh. Kenapa coba? Karena digunakan oleh mereka untuk riyadhah, untuk berolahraga. Karena waktu itu adalah waktu berkah. Makanya para sahabiah keluar ikut solat bersama Nabi SAW sampai ketika kemudian mereka pulang kondisinya masih gelap, sehingga belum mampu melihat satu dengan yang lainnya karena gelapnya malam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kenapa kita sangat dianjurkan bangun sebelum subuh? Karena waktu itu adalah waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini yang pertama. Yang kedua, karena waktu itu adalah waktu di mana para malaikat turun dan menyaksikan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan-bacaan Quran di waktu fajar itu disaksikan para malaikat, sehingga tidak ada solat yang dipanjangkan bacaannya. Hampir 100 ayat lebih yang selalu dibaca Nabi SAW kecuali di solat subuh.
Rasul sangat menganjurkan di salat subuh itu dipanjangkan ayatnya. Bagi seorang imam yang menjadi imam masjid, khususnya salat subuh, maka panjangkan ayatnya, karena Rasul terbiasa membaca minimalnya 100 ayat. Saking panjangnya. Kenapa dipanjangkan bacaan Qur'annya? Karena bacaan Quran di waktu fajar disaksikan para malaikat. Itulah kenapa kemudian seorang muslim itu harus bangun sebelum subuh, tepat selambat-lambatnya di azan pertama, karena waktu itu para malaikat menyaksikan kita. Kemudian yang ketiga, karena di waktu itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kulla lailatin. Faqala man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kulla lailatin. Jadi Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir. Dan sepertiga malam akhir itu ya mulai dari jam 2 sampai subuh. Itu namanya sepertiga malam akhir itu. Disitulah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dan itu setiap malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku beri, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengundang kita sebagai hamba-hambanya untuk berdoa, meminta dan minta ampun. Ini kesempatan bagi kita sebenarnya. Kita diundang setiap malam untuk mengeluhkan apapun keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, terkadang undangan Allah kepada kita di sepertiga malam akhir itu tidak lebih berharga dibandingkan para pejabat umpamanya. Saya contohkan umpamanya, kalau antum ini disuruh oleh Pak Wali, tolong jemput saya jam 3 dini hari sebelum subuh di Bandara Hang Nadim. Kira-kira antum datang jam 3 atau sebelum jam 3? Pasti sebelum jam 3 udah datang tuh. Mobilnya udah dibersihin, pakaiannya pun rapi, pakai wangi-wangi. Dan kalau bisa tidur di bandara tuh. Takut ketiduran kan? Ini Pak Wali yang dijemput masalahnya. Lah kalau seandainya kepada manusia seperti itu loh ya, jemputan kepada manusia seperti itu, ini jemputan Allah Subhanahu wa taala loh ya, yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kita, yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada kita. Terkadang kita tidak tertarik itu masalahnya. Lah inilah rahasianya kenapa kemudian di sepertiga malam akhir, lah salah satunya adalah waktu sebelum azan itu, atau di azan pertama itu kan masih masuk sepertiga malam akhir itu. Itulah rahasia kenapa kemudian kita disuruh bangun sebelum subuh tuh. Karena Allah Subhanahu wa taala turun dan menawarkan kekuasaannya, kekuatannya, ampunannya dan seluruh nikmat-nikmatnya ditawarkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang membiasakan bangun sebelum subuh, sesungguhnya dia akan mendapatkan al-wiqayatu minal amrad, penjagaan diri dari berbagai macam penyakit. Jadi orang yang terbiasa bangun di pagi hari sebelum subuh, itu badannya sehat. Badannya sehat dan tidak akan malas. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, yaqidu syaitan ala qafiyati ahadikum idnama thalathu uqadin.
Kata Nabi SAW, setan itu selalu mendatangi seorang hamba saat hendak tidur di malam hari dan membawa 3 ikatan, kemudian mengikat di tengkuk kita di sini di belakang. Ini namanya tengkuk. Sebagai faedah, Islam hanya mengenal otak itu cuma 2. Otak depan yang disebut dengan nasiyah dalam bahasa Arabnya ubun-ubun, dan otak belakang yang disebut dengan tengkuk. Beda dengan barat yang membagi otak itu menjadi kiri dan kanan, otak sebelah kanan dan kiri. Kalau kita katakan otak depan dan belakang. Lah, otak depan ini tidak bisa dikuasai setan. Ubun-ubun kita ini tidak bisa dikuasai setan. Makanya Nabi SAW dalam doanya, nasiyatim biyadi, ubun-ubun kita itu semua di tangan Allah. Setan tidak bisa merasuki manusia dari ubun-ubunnya, maka setan hanya bisa mengganggu manusia dari tengkuk belakangnya. Itulah yang diikat 3 ikatan oleh setan itu. Setiap setan mengikat tengkuk kita ini di malam hari saat tidur, terutama sudah menjelang-jelang sepertiga malam akhir, mendekati adzan subuh itu, maka dia akan mengatakan di telinganya, nim naumatan tawila, tidur, malam masih panjang. Padahal sudah mau dekat subuh tuh. Jadi setan membisikkan di telinganya, tidur saja, malam masih panjang, tidur saja, malam masih panjang. Itulah bisikan-bisikan setan. Terkadang kemudian dikencingi oleh setan kedua telinga kita ini, supaya tidak mendengar adzan subuh tuh. Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا اسْتَيْقَظَ, kalau dia terbangun, وَذَكَرَ اللَّهَ, kemudian dia berzikir kepada Allah, حُلَّتْ uqdatun, maka 1 ikatan akan terurai. وَإِنْ تَوَضَّأَ حُلَّتْ uqdatun, kalau seandainya setelah dia berzikir dia berwudu, maka hilang 2 ikatan. وَإِنْ صَلَّى, kalau dia sampai salat, حُلَّتْ uqdah, maka terurailah ikatan yang ketiga. Jadi kalau kita bangun tidur sebelum subuh, pertama ikatan setan akan terurai ketika kita berzikir kepada Allah. Karena setelah kita bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu namanya zikir ya, doa sebelum setelah tidur. Jangan Allahumma lakasumtuh, itu doa mau makan. Kemudian setelah itu berwudu, kemudian setelah berwudu kemudian salat, maka 3 ikatan itu akan terurai. Apa khasiatnya kata Nabi SAW? Kalau terurai 3-tiganya, maka di pagi hari dia akan thayyibun nafsi nasyatan, kata Rasul. Maka jiwanya akan baik, jiwanya akan tenang, dan dia menjadi orang yang sangat semangat hidup di hari itu. Sebaliknya kata Nabi, kalau seandainya dia tidak bangun, artinya 3 ikatan itu tidak ada yang diurai sama sekali, masih ngikat saja di tengkuk dia, sampai kemudian dia lewat subuh bahkan tidak sholat sama sekali, maka Rasulullah SAW mengatakan jiwanya akan buruk, khabithun nafsi kaslanan, jiwanya akan buruk dan dia akan menjadi pemalas. Sehingga menurut para pensyarah hadis ini mengatakan bahwa orang yang tidak terurai ikatan-ikatan tengkuknya, maka 1 hari itu dia akan dirundung dengan berbagai macam masalah yang terkadang masalah itu tidak tahu dari mana asalnya, tahu-tahu banyak masalah saja. Inilah rahasianya kenapa kita harus bangun sebelum subuh nih, supaya kita bisa mengurai ikatan-ikatan setan. Dari ikatan-ikatan itulah kita bisa mengurai banyak permasalahan di hari itu. Ini yang keempat, rahasia kenapa kita bangun pagi itu. Kemudian yang kelima, al-hifdhu minasyarr atau al-wiqayatu minasyarr. Bangun sebelum subuh itu penjagaan kita dari setiap keburukan dan bahaya. Nabi SAW
bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillahi azza wajalla." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang salat subuh berjamaah, kata Rasul, maka dia akan mendapatkan perlindungan dalam satu hari itu dari Allah Subhanahu wa taala. Para pensyarah hadis ini mengatakan bahwa orang yang salat subuh berjamaah, maka satu hari itu tidak akan ada yang mendekati keburukan kepadanya. Apakah orang yang hasad yang sedang hasad kepada kita, orang yang dengki yang sedang dengki kepada kita, orang yang gibah, orang yang akan membuli, orang yang akan memfitnah, dan begitu seterusnya. Bahkan ada orang yang menyihir, menyantet dan yang semacamnya. Maka satu hari itu kalau kita salat subuh berjamaah akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu keajaibannya. Dilindungi dari setiap keburukan. Makanya santri tidak boleh malas. Harus bangun sebelum subuh. Ini diantara rahasianya. Kemudian rahasia yang lain juga adalah nurun yaumal qiyamah, atau nurun tamun yaumal qiyamah, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, "Basyiril masyaina fi dhulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan malam, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Ulama ada yang mengatakan yang dimaksud beri kabar gembira orang yang berjalan di kegelapan itu, maksudnya adalah solat isya dan solat subuh, karena ini waktu gelap. Ya. Kalau di zaman dulu kan waktu isya dan waktu subuh kan waktu gelap-gelapnya gitu ya. Karena sekarang sudah ada listrik saja. Coba dipadamkan satu kota Batam ini. Waktu isya itu sudah gelap tuh. Karena ada listrik aja makanya nggak gelap. Apalagi subuh kan gitu. Itu waktu gelap. Jadi isya dan subuh itu di waktu gelap kita mau berjalan kaki menuju masjid, maka al-jaza min jinsil amal. Namanya sebuah balasan itu ditentukan amalannya. Sebagaimana dia rela berjalan di kegelapan, maka pada hari kiamat akan digantikan dengan cahaya yang sempurna kepada dia. Jadi orang yang selalu berjalan di kegelapan, maksudnya untuk beribadah kepada Allah, maka pada hari kiamat Allah akan gantikan dengan cahaya yang sempurna. Dan ingat, pada hari kiamat cahaya itu teramat sangat dihajatkan manusia. Ini juga diantara rahasianya. Kemudian rahasia yang lainnya adalah seseorang yang bangun sebelum subuh itu adalah sebab diantara sebab akan mendapatkan pahala yang berlipat. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap hari mengutus para malaikat yang bertugas di malam hari khusus untuk mencatat, dan yang bertugas di siang hari khusus untuk mencatat. Ini bukan raqib atid. Raqib atid lain. Jadi pencatat amal kita itu 4 malaikat. Pertama raqib, yang kedua atid, kemudian yang ketiga namanya malaikat malam, kemudian malaikat siang. Jadi inilah 4 malaikat yang mencatat. Adapun raqib dan atid, dia akan tetap mencatat pada diri kita, kiri dan kanan kita, kebaikan dan keburukan kita semua dicatat. Adapun 2 malaikat yang lainnya juga mencatat, tetapi langsung dilaporkan. Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaikatul laili wa malaikatul nahar, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat, malaikat siang dan malam, kemudian mereka berkumpul di 2 salat. Pertama salat fajar subuh, yang kedua salat asar. Maksudnya begini, jadi saat manusia salat asar,
berjamaah di masjid, turunlah malaikat malam yang khusus mencatat amalan kebaikan kita. Jadi semalam suntuk malaikat ini mencatat apa saja yang kita lakukan. Mungkin di malam hari kita tahajud, baca Quran, berzikir, berwudu, berdoa, istighfar, dicatat semuanya. Kemudian sampai waktu subuh, ketika manusia sedang sholat subuh, dia naik ke langit. Di waktu yang sama, malaikat yang mencatat di siang hari catatan kebaikan kita turun. Jadi saat malaikat malam naik, malaikat siang turun. Di waktu subuh itu juga. Dan sepanjang siang dia mencatat kebaikan kita. Apakah kita di siang hari ngapain saja? Baca Qurankah, sholat sunnahkah, birrul walidainkah, berbuat baikkah kepada manusia, mengambil hal-hal yang bisa mengganggu manusia di jalan, bersilaturahim, sebutkanlah kebaikan. Semua dicatat. Kemudian di waktu asar, mereka naik bersamaan dengan malaikat yang mencatat di malam hari turun. Makanya 5 waktu sholat itu pahalanya beda. Kalau subuh itu mendapatkan 2 catatan, catatan malaikat siang dan catatan malaikat malam. Kalau zuhur hanya 1 catatan, catatan malaikat siang saja. Asar mendapatkan 2 catatan, malaikat siang dan malam. Maghrib hanya 1 catatan saja, malaikat malam. Isya hanya 1 catatan saja, malaikat malam saja. Hanya 2 solat inilah yang mendapatkan 2 catatan. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga 2 solat barat, maka akan dijamin masuk surga. Maksudnya 2 solat barat, maksudnya adalah solat fajar dan solat asar. Itulah yang disebut dengan solat wusta bahasa Qur'annya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rahasianya adalah, ini yang paling besar dari semua rahasia, kita akan diberikan hadiah senantiasa memandang wajah Allah kelak di surga. Satu hari Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Kebetulan waktu itu terjadi bulan purnama, terang-terangnya. Tanggal 15 lah kan terang-terangnya purnama itu. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, lihat bulan itu, kata Rasul. Maka semua para sahabat melihat ke atas. Kemudian Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailata badri tamami. Sungguh kalian kelak akan melihat Rabb kalian seperti melihat bulan purnama di atas. La tudhamuna li ru'yatihi syai'a. Kalian tidak akan berdesak-desakan. Sebagaimana kita melihat bulan kan enggak berdesak-desakan kan, cuma nengok saja. Mau berdesakan di mana? Lain kalau nengok layar tancap dulu zaman baheula kan. Tapi kalau lihat bulan kan enggak berdesak-desakan, cukup naik ke atas saja begini pandangannya, sudah kelihatan bulan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kelak akan memperlihatkan zatnya dan akan dilihat manusia di sorga tanpa harus berdesak-desakan seperti kita melihat bulan sekarang. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin, fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubihi. Kemudian Rasul mengatakan, kalau kalian mau tidak terkalahkan dalam kehidupan kita dengan solat sebelum terbit matahari, maksudnya subuh, dan sebelum terbenamnya masuknya asar, maka jagalah 2 solat ini. Kemudian Rasul membaca, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ulama mengatakan, lihat hadis ini, bahwa di antara syarat kita ini mampu memandang zat Allah kelak pada hari kiamat adalah dengan menjaga 2 solat, pertama subuh dan yang kedua asar. Kalau kita mampu menjaga 2 solat ini, Allah akan anugerahkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan sorga itu sendiri. Ru'yatullah, mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah diantara rahasianya kenapa kita ini kalau bisa bangun sebelum subuh, minimalnya di adzan pertama kita bangun itu. Makanya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangun di pagi hari itu? Yang paling menghalangi manusia mampu bangun di pagi hari adalah begadang. Ya. Kan ada lagunya tuh begadang. Maka kalau bisa hindari begadang. Karena Nabi SAW sangat membenci tidur setelah maghrib dan bergadang setelah isya. Maksudnya bergadang yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya seperti pengajian seperti ini ya nggak ada masalah. Atau ngobrol urusan bisnis yang jelas manfaatnya duniawi. Loh kalau ndak ada manfaatnya, istilahnya jagongan sana sini ngalor ngidul ngetan ngulon nggak jelas kayak gitu. Buat apa ngabisin waktu? Makanya kenapa para ulama sampai mengatakan di antara waktu syaitan di mana syaitan itu bermain-main dengan kita adalah selepas isya. Itu waktu syaitan tuh. Selepas isya itu waktu syaitan. Karena syaitan akan bermain-main dengan kita. Dibuatnya kita kuliner di malam hari, makan sana, makan sini, pulang jam 12, tidur jam 2. Kira-kira subuhnya bangun enggak? Walaupun bangun dah kayak orang meraba-raba tuh, orang linglung, karena kurang tidur kan. Akhirnya terganggu salatnya. Ya, makanya khusus para talabatul ilmi kalau bisa, kalau tidak ada manfaat di malam hari, ba'da isya itu kalau tidak murojaah ngapal Quran tidur. Supaya sepertiga malam akhir itu bangun, minimalnya adzan pertama bangun. Kenapa? Karena bahayanya orang begadang tanpa ada faedah itu, pertama menyelisih sunnah, menyelisih sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW sangat membenci tidur setelah maghrib dan bergadang setelah isya yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, begadang ini salah satu sebab terkadang seseorang terlewatkan solat subuh berjamaah atau terkadang terlewatkan solat subuh tepat waktu. Biasanya jam 6 baru bangun, baru kepo dia kan. Allah lah sudah jam 6 nih, cemana? Kan sibuk akhirnya kan. Karena begadang malamnya. Atau dia tidak pernah mengambil hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam, kenapa Allah menjadikan siang. Ini kan kuasa Allah kan. Kenapa Allah buat malam itu sedemikian rupa, agak gelap, tidak dimunculkan matahari tapi dimunculkan bulan, cahayanya pun tidak membuat menyengat, kemudian cenderung dingin hawanya supaya kita istirahat. Coba malah siang-siang sengaja Allah buat panas coba, supaya kita jangan tidur di siang hari. Dibuatnya panas, dibuatnya darah kita mendidih sehingga kita bisa bekerja. Sebab kalau seandainya malam terus tidak ada siangnya, kapan orang bekerja? Atau sebaliknya tidak ada malamnya siang terus, kapan istirahatnya? Rusak badan kita. Lah supaya tidak rusak badan kita, Allah buat dua waktu. Ada malam tempat istirahat, maksudnya tempat tidur, siang tempat beraktivitas. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam itu, Allah mengatakan wal-laili idz adbar, wal-laili idz adbar. Dalam ayat yang lain wal-laili idza asfar. Allah mengatakan dan demi malam idza, apabila menjadi gelap, dan demi malam ketika menghilang, maksudnya berubah menjadi siang. Satu menggunakan fathah, satu menggunakan sukun di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malam menggunakan idza, di situ ada fathah. Idza fathah. Ketika Allah menyebutkan perpindahan malam ke siang menggunakan id, menggunakan sukun. Menggunakan terbalik. Ketika Allah menyebutkan malam, Allah menyebutkan dengan kalimat sukun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perpindahan malam ke siang menggunakan harokat fathah, id dan idza.
Idz adbar. Ya. Kenapa? Karena malam itu sukun. Sukun itu apa artinya? Tenang. Sukun itu tenang. Kenapa ketika menyebutkan siang menggunakan harokat fathah? Yang namanya harokat itu bergerak. Secara bahasa saja Al-Quran sudah mengatur itu, bahwa malam itu memang untuk sukun, untuk supaya kita tenang bisa tidur. Kemudian siang dibuat harokat. Tapi ada yang membalikkan, siang pula sukun, malam pula harokat. Kan ada tuh, terutama pengantin baru ya, malam harokat ya, siang yang sukun ya. Kadang-kadang pengantin baru ini subuh pula lewat kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa begadang tanpa sebab, tanpa ada faedah itu justru akan menjadikan kita tidak mampu bangun sebelum subuh. Inilah, hindari perkara ini. Kalau tidak ada faedahnya jangan begadang. Kecuali ada faedahnya, rapat ini, rapat itu, pokoknya ada faedah dunia akhirat tidak ada masalah. Kalau tidak ada faedahnya, maka sebaiknya tidur supaya menjaga kesehatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara nasihat untuk para talabatul ilmi tentang rahasia di balik kenapa kita harus bangun sebelum subuh. Wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.